Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu terkait dengan materi probabilitas penjumlahan dengan mata kuliah Statistik Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lisandra Laila Azrin, biasa dipanggil Lisa, dengan NIM 0241000115 dari Prodi Manajemen. Selanjutnya, ke pengertian ya. Pengertian hukum probabilitas penjumlahan. Probabilitas adalah cara kita mengukur seberapa besar kemungkinan sebuah kejadian akan terjadi. Contohnya, berapa peluang munculnya mata dadu 2 saat kita melempar dadu. Karena dadu punya 6 sisi, NS. NS adalah nilai sampel. Nilai sampelnya berarti 6. Dan angka 2 hanya ada 1. NK. NK adalah lemparan, yang berarti lemparannya 1. Maka, peluangnya adalah 1:6. Hukum penjumlahan ini kita pakai ketika kita ingin mencari peluang terjadinya kejadian A atau kejadian B. Kunci utamanya ada di kata atau. Ada jenis utama dalam hukum ini, yaitu kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas atau kejadian bersama. Yang pertama, ada kejadian saling lepas. Konsepnya sangat simpel. Dua kejadian disebut saling lepas kalau keduanya tidak bisa terjadi bersamaan. Contoh klasiknya adalah melempar koin. Kalau yang muncul adalah sisi gambar, tidak mungkin kan sisi angka juga muncul di saat yang bersamaan. Nah, karena itu mereka dinamakan kejadian saling lepas. Tidak mungkin terjadi pada saat yang bersamaan. Rumusnya adalah P, A atau B sama dengan P, A ditambah P, B. Lanjut, mari kita ke contoh yang pertama. Di sebelah kiri adalah contoh saat melempar koin. Peluang muncul gambar adalah setengah. Dan peluang muncul angka juga setengah. Maka, peluang munculnya gambar atau angka adalah setengah ditambah setengah, yaitu 1. Ini logis, karena pasti salah satunya akan muncul. Nah, sekarang kita beralih ke sebelah kanan ya, yaitu dadu. Mari kita lihat dadunya. Peluang muncul mata dadu 3 adalah 1/6, dan peluang muncul mata dadu 5 juga 1/6. Karena tidak mungkin keluar mata 3 dan 5 sekaligus. Kita tinggal jumlahkan peluangnya menjadi 2/6 atau 1/3. Nah, masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua berupa tabel pendaftaran beasiswa. Nah, di sini ada akuntansi, manajemen, dan studi pembangunan. Soalnya adalah jika ada 200 pendaftar beasiswa dengan rincian jurusan seperti pada tabel, jika hanya ada 1 orang yang dipilih, berapa peluang ia berasal dari jurusan akuntansi atau studi pembangunan? Karena 1 orang tidak mungkin berasal dari 2 jurusan berbeda, ini adalah kejadian saling lepas ya. Kita tinggal menjumlahkannya, peluang akuntansi 70/200 ditambah peluang studi pembangunan 50/200. Hasilnya adalah 120/200 atau 3/5. Nah, masuk ke yang kedua adalah kejadian tidak saling lepas, atau sering juga disebut kejadian bersama. Ini terjadi ketika ada kemungkinan 2 kejadian terjadi secara bersamaan. Misalnya, saat mengambil kartu, kita bisa mendapatkan kartu yang merupakan bilangan prima sekaligus bilangan ganjil. Karena ada irisan atau kejadian yang sama, rumusnya sedikit berbeda. Kita tetap menjumlahkan peluang A dan B, tapi kemudian kita kurangi dengan peluang keduanya terjadi bersamaan. Kenapa? Agar irisan tersebut tidak dihitung 2 kali. Rumusnya adalah P, A, B sama dengan P, A ditambah P, B dikurang P, A, B. P, A, B adalah peluang kejadian A dan B terjadi bersamaan.
Kita masuk ke contoh yang pertama ya. Mari kembali ke contoh dadu. Pertanyaannya, berapa peluang munculnya bilangan prima atau bilangan yang habis dibagi 2? Bilangan prima pada dadu adalah 2, 3, dan 5. Peluangnya 3/6. Bilangan yang habis dibagi 2 adalah 2, 4, dan 6. Peluangnya juga 3/6. Tapi tunggu dulu, apakah ada angka yang masuk di kedua kategori? Kira-kira ada nggak ya? Jawabannya ada, yaitu angka 2. Angka 2 adalah bilangan prima sekaligus habis dibagi 2. Inilah irisannya. Dengan peluang 1/6, maka perhitungannya menjadi peluang prima ditambah peluang habis dibagi 2 dikurang peluang keduanya, yaitu 3/6 ditambah 3/6 dikurang 1/6. Hasilnya adalah 5/6. Nah, lanjut ke contoh yang kedua ya. Di sini ada datanya. Berapa peluang yang mendaftar adalah wanita atau yang mendaftar jurusan studi pembangunan? Di sini juga sudah ada rumusnya ya. Wanita dinotasikan dengan B, studi pembangunan dinotasikan dengan C. Tinggal dimasukkan aja. PB-nya yang wanita adalah 20/200. 200 itu dari mana? 200 itu total keseluruhannya. PC-nya itu 50/200 dan PBC-nya 10/200. Jadi PB atau C tinggal dimasukkan saja. PB-nya 80/200 ditambah PC-nya 50/200 dikurang PBC-nya 10/200 sama dengan 0,6. Nah, yang terakhir ini rangkumannya ya. Hukum penjumlahan probabilitas digunakan untuk mencari peluang kejadian A atau B. Pertama, kejadian saling lepas, di mana kedua kejadian tidak bisa terjadi bersamaan. Kita cukup menjumlahkan probabilitas keduanya, PA ditambah PB. Yang kedua, untuk kejadian tidak saling lepas, di mana ada kemungkinan kejadian terjadi bersamaan. Kita jumlahkan probabilitasnya, lalu jangan lupa untuk mengurangi probabilitas irisannya. PA ditambah PB dikurang P, A, dan B. Kuncinya adalah selalu diidentifikasi dulu apakah kejadian tersebut saling lepas atau tidak. Di bawah ada rumus-rumusnya ya. Kata kuncinya untuk hukum ini adalah atau. Selalu periksa apakah ada irisannya atau kejadian bersama atau tidak. Baik, sekian presentasi singkat dari saya tentang hukum probabilitas penjumlahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.